Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami dari kelompok Hutan Rawa yang beranggotakan saya sendiri Intan Pramasanti, saya Husnawati Ulfa, saya Hairunisa, Saya Jamal. Kami di sini akan menyajikan video hasil survei pengamatan kami yang mengenai hutan rawa yang berlokasi di Liang Anggang. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kondisi wilayah di Hutan Rawa Gambut Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hutan rawa gambut adalah hutan tropis lembab yang tanahnya tergenang air. Gambut sendiri adalah lapisan tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang membusuk. Dengan adanya hutan rawa gambut, dapat mencegah kebanjiran di musim basah dan melepaskan kelembapan kembali ke udara selama musim kering. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dan Hidayat pada tahun 2012, secara umum dalam klasifikasinya, tanah gambut yang ada di kawasan rawa gambut hutan lindung Liang Anggang dikenal sebagai organosol atau histosol. Kawasan hutan rawa gambut Liang Anggang berada pada titik koordinat 3 derajat 27 menit 9 detik lintang selatan dan 114 derajat 42 menit 31 detik bujur timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, luas wilayah Kecamatan Liang Anggang yaitu sekitar 86 km persegi. Jarak dari Banjarmasin ke Liang Anggang sekitar 28 km dan dapat ditempuh selama 42 menit menggunakan motor. Hutan rawa gambut di Liang Anggang memiliki karakteristik unik yang mencerminkan kondisi ekosistemnya. Salah satu hal yang menonjol adalah kondisi perairannya. Air di kawasan ini tampak keruh, dipengaruhi oleh tanah gambut yang berwarna coklat tua hingga kehitaman. Namun, jika diamati lebih dekat, sebenarnya airnya cukup jernih. Kekeruhan ini lebih disebabkan oleh partikel tanah gambut yang tercampur dalam air, terutama saat terjadi gangguan seperti aliran air yang bergerak atau aktivitas fauna dan manusia di sekitarnya. Warna air yang lebih gelap dibandingkan perairan di daerah lain juga menjadi ciri khas ekosistem gambut. Selain itu, suhu lingkungan di kawasan ini cukup tinggi. Saat survei dilakukan, suhunya tercatat sekitar 31 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang umum di wilayah beriklim tropis seperti Liang Anggang. Suhu yang tinggi berpengaruh terhadap berbagai proses ekosistem, termasuk penguapan air dan tingkat kelembapan udara. Lebih jauh lagi, panas yang tinggi dapat mempercepat dekomposisi bahan organik dalam tanah gambut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelepasan karbon ke atmosfer. Oleh karena itu, perubahan suhu yang drastis bisa berdampak besar pada kestabilan ekosistem gambut, serta kehidupan flora dan fauna yang bergantung padanya. Tanah di kawasan ini didominasi oleh tanah gambut, yaitu tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang tidak terurai sempurna karena kondisi yang selalu jenuh air. Proses pembentukannya sangat lama, bahkan bisa mencapai ribuan tahun. Salah satu ciri khas tanah gambut di Liang Anggang adalah warnanya yang coklat tua kehitaman, menandakan tingginya kandungan bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami dekomposisi secara perlahan. Selain warna yang khas, tanah gambut juga memiliki tekstur yang unik. Saat basah,
Tanah ini terasa lunak dan lembek, tetapi saat kering, ia mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Inilah yang membuat ekosistem gambut sangat rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia, terutama jika lahan mengalami pengeringan yang tidak terkendali. Meskipun begitu, tanah gambut memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan. Ia berfungsi sebagai penyimpan air alami yang dapat menyerap dan melepaskan air secara perlahan, membantu menjaga kestabilan ekosistem sekitar. Selain itu, tanah gambut juga menyimpan karbon dalam jumlah besar, sehingga perubahan dalam ekosistem ini dapat berdampak luas terhadap lingkungan global. Saat melakukan observasi di ekosistem rawa gambut yang berada di Lianganggang, kami menemukan berbagai flora dan fauna yang ada di kawasan tersebut. Adapun fauna yang kami temui di kawasan tersebut yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu membantu penyerbukan berbagai jenis tanaman dengan membawa serbuk sari dari satu bunga bi bunga lainnya. Kupu-kupu bermanfaat untuk memperindah lingkungan. Kemudian ada walet. Burung walet dikenal karena kemampuannya terbang cepat dan lincah dalam menangkap serangga di udara. Sarang burung walet yang terbuat dari air liurnya memiliki nilai ekonomi tinggi karena kaya akan protein dan dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan. Burung walet menjadi salah satu satwa bernilai tinggi yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Selanjutnya, capung-capung bermanfaat sebagai indikator kebersihan air dan mengontrol jentik nyamuk. Lalu ada angkrang, kerangga yang dikenal sebagai predator alami yang membantu mengendalikan populasi hama di kebun dan perkebunan. Semut perangrang juga memiliki nilai ekonomi karena larvanya, yang disebut kroto, digunakan sebagai pakan burung dan ikan hias. Kroto kaya akan protein, sehingga sangat bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan pertumbuhan hewan peliharaan. Sedangkan flora yang kami temukan saat observasi di lokasi tersebut yaitu paku pakis.
Ini merupakan tanaman lemidi atau masyarakat setempat lebih mengenalnya dengan sebutan kelakai. Kelakai sendiri sering dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sayuran. Nah, ini merupakan tanaman paku pakis. Paku pakis sendiri memiliki manfaat ekologis, seperti mencegah erosi tanah dan menjadi tempat hidup bagi serangga serta organisme kecil lainnya. Karamunting. Nah, karamunting memiliki daun berbentuk lonjong dengan permukaan berbulu halus serta bunga berwarna ungu muda yang menarik. Buah karamunting berbentuk bulat kecil dengan warna ungu kehitaman saat matang, memiliki rasa manis dan sering dikonsumsi langsung. Selain dimanfaatkan sebagai sumber pangan, kemudian ada akasia. Akasia berfungsi sebagai tanaman penghijauan dan pencegah erosi. Akasia juga memiliki manfaat ekonomi dan ekologis. Kayunya sering digunakan dalam industri perkayuan untuk pembuatan furnitur, kertas, serta bahan konstruksi. Lalu ada galam-galam memiliki batang dengan kulit pohon berlapis-lapis, mengelupas tidak bergetah dan banyak ditemui pada kawasan rawan. Menurut masyarakat, kayu galam memiliki manfaat berupa batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan tajak tanaman. Kondisi sosiologi. Masyarakat atau warga sekitar yang berdomisili di tempat kami melakukan aktivitas survei lahan basah ini mayoritas dari suku Jawa, sedangkan suku Banjar hanya sebagian saja. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat antara lain Islam, Katolik, dan Protestan, akan tetapi Islam masih menjadi yang mayoritas. Acara ritual yang sering dilaksanakan seperti perkawinan dan acara tahunan alias acara yang rutin tiap tahun, yaitu acara seperti selametan dalam rangka setelah panen hasil bumi, karena masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia untuk bercocok tanam seperti menanam padi dan sayur-sayuran. Tetapi dilihat dari perspektif perilaku negatif masyarakatnya, masih terdapat sebagian yang membuang sampah sembarangan. Terlihat di beberapa titik ada temuan sampah. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga alam, kita juga menjaga masa depan generasi mendatang. Setiap langkah kecil yang kita lakukan dapat membawa perubahan besar. Seperti kegiatan gotong royong membersihkan sungai dan pantai, yang tidak hanya menjaga kebersihan tetapi juga melindungi ekosistem di dalamnya. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke produk ramah lingkungan adalah salah satu cara sederhana untuk menjaga kelestarian alam. Kesadaran masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian lahan basah. Di Liang Anggang, masyarakat setempat mulai berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti mengurangi aktivitas perusakan lahan, menanam kembali vegetasi yang rusak, serta menjaga kebersihan dari sampah plastik dan limbah lainnya. Namun, lahan basah ini menghadapi berbagai ancaman, seperti alih fungsi lahan, pencemaran, serta kebakaran hutan dan lahan. Jika tidak dijaga dengan baik, ekosistem yang berharga ini bisa hilang, membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama terkait kondisi sosiologi masyarakat di sekitar hutan rawa gambut Liang Anggang. Wawancara dengan Ibu Sutiah dan Ibu Dijah, dua kakak beradik yang berasal dari Yogyakarta, memberikan gambaran mengenai komposisi etnis dan kehidupan sosial di daerah tersebut. Bu Sutiah telah menetap di Liang Anggang sejak tahun 1989, sementara Ibu Dijah telah tinggal di sana sejak tahun 1982. Mereka menyampaikan bahwa suku yang mendiami kawasan sekitar hutan rawa gambut ini mayoritas berasal dari suku Banjar dan Jawa, dengan dominasi masyarakat Jawa di wilayah yang disurvei. Bude ini boleh dibeli nggak? Bude boleh dibeli nggak? Iya nggak apa-apa. Saya beli 2. Saya beli 10.000. Dijual kemana nih Bude? Ya, sudah. Dadah. Makasih Bude. Untuk melestarikan Liang Anggang, berbagai upaya telah dilakukan, seperti program konservasi, edukasi masyarakat, dan penelitian lebih lanjut untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya. Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan lahan basah ini tetap lestari. Lahan basah adalah warisan alam yang harus kita jaga. Dengan kesadaran dan tindakan nyata, kita bisa melindungi Liang Anggang agar tetap memberikan manfaat bagi kita semua. Mari bersama-sama menjadi penjaga alam, demi lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lahan basah harus kita jaga, agar lestari sepanjang zaman. Bekantan loncat di dahan rumbia, angin sejuk berhembus pelan. Mari bersama menjaga dunia, agar alam tetap bertahan. Lahan basah Liang Anggang elok, pohon rimbun hijau membentang. Kalau kita jaga ekologi baik, masa depan pun pasti gemilang. Jaga alam, jaga bumi, untuk anak cucu di hari nanti. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.